Ya, ciao. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaan. Dan hari ini kita kembali masuk pada bahasan agnostik bukan agama dalam jihad atau jilid simpati. Ya. Pada bagian simpati ini, kenapa kita bisa masukkan ke bagian agnostik bukan agama? Ya, karena dalam hidup manusia tentunya kita tidak terlepas dari simpati dan empati. Dan kalau kita tidak terlepas dari simpati dan empati, kita akhirnya bisa menjadi antipati. Ya. Namun peran dari simpati dan empati ini sebenarnya melampaui logika, melampaui etika. Kenapa? Karena kalau kita lihat dan kita pahami, sebenarnya simpati dan empati ini tidak hanya bisa menjadi bagian dari manusia, namun juga bisa jadi bagian dari binatang. Nah, banyak juga akan di-share bagaimana binatang menyelamatkan buruannya, bagaimana binatang bisa bersahabat dengan manusia, bagaimana binatang bisa menghalangi dirinya untuk memburu apa yang menjadi makanannya. Dan yang paling berperan besar dalam insting ini adalah simpati atau empatinya. Ya, begitu juga dengan manusia yang memiliki kehendak bebas, yang memiliki nalar, begitu juga insting. Manusia tidak bisa terlepas dari simpati dan empati. Sehingga dalam pembahasan agnostik bukan agama, simpati dan empati ini berperan besar dalam memisahkan atau membedakan perbedaan antara, sekali lagi, agnostik dan ateis. Ya. Nah, dalam sisi kita melihat paham agnostik, saya selalu tekankan dan saya selalu ulang dan ulang terus-menerus bahwa agnostik berbeda dengan ateis, bahwa agnostik adalah paham yang bisa membaur dan menyatu dengan agama. Walaupun orang tetap menganggap bahwa agnostik itu tidak beragama, menurut saya, bila kita mengambil garis besar agama ini sebagai kepercayaan atau keyakinan kita terhadap Tuhan, maka perbedaan antara agnostik dengan tidak percaya agama atau tidak percaya Tuhan itu memiliki porsi yang berbeda dengan paham-paham yang lain atau ideologi atau bahkan keyakinan. Dan peran agnostik dalam memahami Tuhan itu ya sudah saya jabarkan juga, ada jenis-jenisnya, ada pemahaman dari penglihatan saya atau sudut pandang saya, namun ada juga dari sudut pandang para ahli dan juga ada sudut pandang Wikipedia dan media sosial. Sehingga agnostik sekali lagi tidak selalu terpisah dari agama. Contoh konkretnya adalah bila agnostik kita bawa ke prinsip atau pola pikir atau pemikiran dalam kebertuhanan, agnostik memiliki simpati yang berbeda dengan ateis, di mana ateis sudah dalam fase antipati terhadap Tuhan, namun agnostik tidak antipati terhadap Tuhan. Walaupun ada agnostik ateis, prinsip agnostik ateis masih berpikiran bahwa kebertuhanan itu memiliki waktu atau fasenya. Begitu juga dengan yang saya selalu bilang, agnostik manusiawi. Agnostik humanis atau agnostik manusiawi, dia memiliki simpati yang berbeda atau memiliki fase waktu dalam memahami Tuhan, sehingga dia berkata ya ada atau tidak adanya Tuhan itu tidak menjadi tujuan utama atau komoditi utama dalam saya berkehidupan. Karena kenapa agnostik selalu diperankan atau selalu dikaitkan dengan agama atau dengan ketuhanan? Karena memang kita sedang hidup dalam waktu atau dalam fase di mana budaya, agama
dan ketuhanan itu menjadi konsumsi utama dalam hidup manusia, dalam berkehidupan, dalam gaya hidup. Sehingga ya kalau di luar negeri selalu mengatakan oh my god gitu ya. Dan kalau di kita selalu mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Tuhan gitu kan. Jadi mau orang itu mau beragama mau tidak, mau dia berbeda dari agama A dan agama B, menyebutkan frase-frase kebertuhanan itu selalu ada. Sehingga bila orang mengatakan dia memutuskan untuk menjadi agnostik, bukan berarti dia tidak simpati atau tidak empati terhadap prinsip ketuhanan. Namun mereka berkata sepertinya ini belum waktunya. Kali berbeda dengan cara pandang ateis yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, saya juga berapa kali menyentil atau membawa sedikit bahasan tentang bahwa ateis memang punya prinsip berpikir sendiri tentang ketuhanan atau tentang Tuhan itu sendiri. Namun pada garis besarnya, pada garis jalur panjangnya, kita sudah memahami bahwa ateis tidak memahami atau tidak mempercayai Tuhan. Dari sini aja sebenarnya bahwa agnostik dan ateis memiliki perbedaan pandangan dalam memahami Tuhan. Bila ini dikaitkan untuk kebertuhanan tentunya. Namun saya masih sering juga kadang-kadang memang sudah menjelaskan, namun ada orang tetap yang masih berpikir, oh enggak, kalau begitu agnostik itu kayaknya bertele-tele dalam memahami Tuhan. Maksud saya Tuhan itu bukan barang sederhana begitu ya. Walaupun dalam beberapa pandangan atau beberapa paham, beberapa agama, Tuhan itu memang bisa dilihat sebagai makhluk yang sederhana atau sebagai gambaran yang sederhana. Namun kita tidak bisa memahami Tuhan secara sederhana, tidak bisa. Sehingga peran simpati dan empati dalam agnostisme itu bagaimana kita melihat manusia atau keadaan zaman sekarang dengan apa yang terjadi dalam pikiran dan hati kita sebagai manusia. Agnostisme memahami bahwa ketidaktahuan itu tidak bisa menjadi satu jalur untuk memahami Tuhan. Sehingga butuh waktu, butuh proses di mana seorang agnostik harus berubah. Sehingga dia mendapatkan simpati dari satu prinsip pola pikir atau satu prinsip pemikiran bahwa ini kayaknya caraku dalam memahami Tuhan. Ini kayaknya caraku dalam mengambil keyakinan atau kepercayaan yang bisa membawaku ke prinsip kepercayaan Tuhan. Dan dalam proses berpikirnya tentu ini tidak bisa dianggap seperti orang yang tidak percaya atau beralasan untuk menghindari ibadah, untuk menghindari enggak sederhana itu ya. Saya itu sering dengar kali di internet, di media sosial bahwa orang mengatakan alah agnostik dan ateis itu cuma orang yang menghindari ibadah. Menurut saya ya itulah perbedaan saat kamu memiliki hati dan pola pikir yang terbuka dan kamu bilang memiliki pola pikir dan hati yang sempit. Orang-orang yang memiliki pola pikir yang sempit menurut saya kadang-kadang dia punya statement tapi dia nggak bisa dipegang statementnya. Seperti saya kerap kali melihat orang yang mengcopy paste atau main salin tempel aja video-video ceramah gitu ya, misalnya tentang ini kan sering nih kalau misalnya yang Muslim atau Islam itu menggunakan video Zakir Naik untuk memahami atau untuk mengcounter serangan dari prinsip agama lain atau prinsip ateisme. Kalau dalam Kristiani ada Christian Prince gitu ya. Jadi kalau kita tonton videonya kita kayak punya bahan gitu untuk nyerang orang-orang yang tidak percaya Tuhan maupun yang bertentangan kepercayaan dengan kita. Tapi saya juga tidak bodoh gitu ya.
Ya walaupun ada juga mungkin kadang-kadang agnostik yang tidak punya bahan sehingga mereka terlihat tersudut. Tapi seringkali kadang-kadang kalau misalnya saya ketemu orang-orang yang cuma bermodalkan copy paste dari Zakir Naik atau dari Christian Prince atau dari pemuka-pemuka agama yang lain, ujung-ujungnya mereka yang tersudut dan mereka merasa saya mendebat mereka, saya tidak mau mengalah, saya tidak mau dijatuhkan statementnya. Nyatanya mereka sendiri yang tidak punya statement kuat bagaimana harus menjelaskan tentang kebertuhanan atau tentang keagamaan itu sendiri. Dan sekali lagi, memahami sesuatu itu bukan kayak kamu memahami, oh Tuhan Maha Kuasa. Bukan sekedar itu. Memahami sesuatu itu bukan sekedar agama A itu yang paling benar. Bukan sekedar seperti itu. Apalagi memahami sebuah prinsip ibadah begitu ya. Ada orang yang akhirnya kan juga secara satir bicara, kalau masih ibadah 1 minggu sekali ya nggak usah ibadah. Kalau ibadah cuman buat gerak-gerak 5 kali sehari ya mending nggak usah ibadah gitu ya. Karena konsep ibadah itu pun tidak bisa semata-mata hanya seperti kita menyembah sesuatu. Nyatanya di semua kitab tertulis bahwa kita juga dilarang mengilhami sesuatu itu bagai sembahan gitu ya kan. Namun orang-orang ini kadang-kadang yang menghina cara berpikir agnostik, yang menghina cara berpikir ateis, mereka ini bertindak layaknya mereka menyembah sesuatu yang tentunya bukan Tuhan. Apa mereka menyembah pola pikir atau pemikiran mereka sendiri dan mengenyampingkan Tuhan? Atau mungkin mereka menciptakan Tuhannya sendiri? Ciao. Tak ada yang mau jadi seorang perokok, tak ada yang mau jadi pemabuk dan pecandu. Tapi kenyataan hidup itu berbeda. Belok kanan, belok kiri, jalan ke bawah. Besok bohong, besok jujur, besok munafik. Terserah. Dan istri kedua, tapi kenikmatan dunia lebih dari itu. Oh nikmatnya. Lahir dibaptis besar, naik haji, hati pelangi. Mulut suci, hati kasar, otak ditaruh di biji. Terserah. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana? Kebaikan itu suci, tapi mengapa baik ada batasnya?
bagaikan tak terbatas katamu itu pasti